Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk kembali melakukan bimbingan kelompok kali ini. Nah, sebelum memulai bimbingan kelompok, kita berdoa dulu ya. Silakan yang mau memimpin siapa? Boleh, sama saya aja. Ya. Sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari saya dan dilanjutkan sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rini Permata Suknami Arlistiawan, biasa dipanggil Rini. Perkenalkan, nama saya Zakia Zara Suryana, biasa dipanggil Zakia. Perkenalkan, nama saya Lismayanti, biasa dipanggil Lisma. Oke, terima kasih. Sekarang udah saling kenal kan ya. Nah, sebelum memasuki topik pembahasan, kita ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat gitu, supaya nggak tegang. Nah, ice breakingnya itu kita main truth or dare. Kalau misalnya saya bilang pagi, kalian satu kali, siang 2 kali, sore 3 kali, kalau malam setengah. Paham? Paham. Nanti kalau misalnya ada yang salah, kalian boleh ngambil ini. Jadi hukumannya kalian harus ngejawab pertanyaan yang ada di sini. Oke, kita mulai ya. Siang. Nah, salah. Jadi harus ngejawab pertanyaan yang ada di sini. Silakan pilih. Pelajaran yang tidak disukai alasannya. Pelajaran yang tidak disukai oleh saya yaitu pelajaran sejarah, karena faktor gurunya juga sih sebenarnya. Jadi kurang suka aja di pelajaran sejarah. Oke, kita sekali lagi ya. Siang, malam. Silakan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya, pelajaran yang disukai alasannya. Pelajaran yang disukai ekonomi. Kenapa? Yang pertama, gurunya seru. Sama kalau ngerjain akuntansi ketika angka balance itu yang paling seru, karena harus mencoba lagi dari awal. Hebat sekali. Saya mau tanya dulu, apakah kalian pernah mengikuti bimbingan kelompok atau belum? Sudah. Nah, karena ada yang belum, saya akan menjelaskan kembali tentang bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu apa sih gitu? Jadi bimbingan kelompok itu proses pemberian bantuan kepada konseli yang di dalamnya itu terdapat beberapa interaksi. Yang pertama itu ada diskusi, curhat pendapat, tanya jawab, dan lain sebagainya. Dan tujuan bimbingan kelompok ini untuk mencegah suatu terjadinya permasalahan. Dalam bimbingan kelompok juga terdapat beberapa asas. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, asas kegiatan, asas kesukarelaan, dan asas kenormatifan. Nah, sekarang waktu untuk melakukan bimbingan kelompok ini mau berapa menit? 40 menit. Oke, jadi sekarang bimbingan kelompoknya itu dilakukan 40 menit ya. Nah, di sini saya sebagai konselor atau ketua kelompoknya dan teman-teman sebagai konseli atau biasa dibilang anggota kelompoknya. Nah, topik dalam layanan bimbingan kelompok kali ini yaitu tentang disiplin belajar. Jadi, disiplin belajar di sini merupakan kesadaran siswa untuk melakukan suatu pekerjaan, suatu tugas sekolahnya dengan tertib dan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun. Nah, di sini kalian sudah paham mengenai disiplin belajar itu apa? Ya. Nah, di sini ada video tentang mengenai disiplin belajar, jadi kalian bisa saksikan. Anak-anak, jangan lupa ya mengerjakan PR yang sudah ibu minta. Besok akan dikumpulkan. Ayo dibereskan, bersiap pulang.
Dadah semua. Dadah. Sampai besok. Hai Ina, sebelum pulang kita bermain dulu yuk dengan teman-teman yang lain. Andi, kita kan ada PR dari Bu Guru. Nanti kalau tidak sempat ngerjain gimana? Sebentar saja kok Ina, tidak sampai sore. Tidak aku mau pulang saja, mau langsung mengerjakan PR sampai besok Andi. Ya sudahlah kalau itu maumu, sampai besok juga. Wah, PR nomor 4 susah sekali. Coba aku lihat catatan yang diberikan Bu Guru dulu. Harus semangat nih mengerjakannya sampai bisa. Oh iya, soal ini kan sudah pernah dicontohkan Bu Guru. Untung tadi aku memeriksanya dulu. Hore, akhirnya selesai juga. Mudah-mudahan dapat nilai bagus. Wah, masih sore nih, masih bisa istirahat. Untung tadi aku tidak ikut Andi bermain. Kalau ikut, bisa-bisa aku belum selesai mengerjakan PR. Aduh, karena kasihkan main aku sampai lupa ada PR. PR-nya susah sekali lagi. Ini nomor 4 bagaimana mengerjakannya ya? Ya ampun, sudah pukul 10 lagi. Ah, sudahlah aku mengasal saja isinya. Habis aku tidak tahu bagaimana mengerjakannya. Ayo anak-anak, keluarkan PR-nya, kumpulkan di depan. Ina, PR-nya susah sekali ya. Kamu bisa tidak mengerjakannya? Memang sih ada yang susah, tapi karena aku mengecek catatan dari Bu Guru, jadi ya bisa deh menyelesaikannya. Setelah ibu memeriksa PR kalian, ternyata ada yang mendapatkan nilai 100, yaitu Ina. Selamat Ina. Selamat ya Ina, kamu mendapatkan nilai bagus. Kamu pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu. Iya, saya memang mengerjakan PR dengan sungguh-sungguh. Karena belajar dengan giat, saya dapat nilai 100. Saya senang sekali. Baiklah Ina, kamu boleh kembali ke tempat duduk. Wah Ina, selamat ya kamu dapat nilai 100. Coba saja kalau kemarin aku tidak main dulu sebelum mengerjakan PR, pasti aku juga dapat nilai bagus. Iya Andi, makanya kalau ada PR lebih baik dikerjakan dulu baru bermain. Kamu juga harus kerja keras ya mengerjakan PR-nya. Jangan hanya karena susah lalu putus asa tidak mau mengerjakan lagi. Pokoknya harus semangat ya. Dari tayangan video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan dari video tadi? Coba silakan, siapa yang mau lebih dulu? Menurut saya setelah menonton video tadi yang dapat saya simpulkan yaitu yang pertama, jangan menunda-nunda tugas ya. Selagi misalkan sekarang bisa dikerjakan, mending kerjakan sekarang, jangan mentang-mentang waktunya banyak. Jadi di nanti-nanti kan kita nggak tahu, misalkan di waktu nanti teh kita ada misalkan ada halangan apa kan nggak tahu ke depannya. Terus juga disiplin waktu belajar itu dapat mempengaruhi hasil belajar. Kayak yang di video tadi, karena si Andi malah main gitu nggak ngerjain tugas, alhasil dia mengerjakan tugasnya salah-salah karena udah malam juga, dan hasilnya juga hasil yang dia dapatkan itu nilainya tidak maksimal gitu, nggak seperti yang anak cewek tadi dapatkan bisa dapat nilai 100 gitu sih kalau menurut saya. Nah, silakan untuk menyimpulkan. Ya, saya sependapat dengan apa yang dikatakan Zakia. Jadi dampak dari ketika kita tidak disiplin belajar, kita dapat mendapatkan nilai yang jelek. Terus sesuai tadi dengan yang di video, si Andi kan sulit mengerjakan soal. Tetapi ketika kita mengerjakan terlebih dahulu kan kita bisa nanya dulu ke teman gimana soal yang ini gitu. Sehingga kita juga dapat menjawab pertanyaan tersebut. Nah, betul sekali ya apa yang dikatakan teman-teman tadi. Memang mendisiplinkan waktu untuk belajar itu sangatlah penting untuk hasil belajarnya ya tentunya. Nah, di sini juga kita harus memperhatikan gimana sih cara mengatur waktu belajar kita. Yang pertama, kita harus buat daftar rencana belajar. Jadi kayak buat schedule perharinya, terus belajarnya tiap jam berapa gitu, buat ngerjain tugas segala macem.
Terus hindari menunda tugas karena kita nggak tahu kedepannya bakalan ada halangan apa, mungkin akan ada tugas yang lain lagi gitu. Nah, dan yang terakhir mungkin betul kata Lisma tadi, kita harus memanfaatkan waktu dan kita juga bisa menanyakan ke teman misalnya dengan cara belajar berkelompok, misalnya belajar sama teman bareng-bareng, mungkin itu akan lebih memudahkan kita untuk mengerjakan tugas atau memahami materi-materi yang sudah diberikan oleh guru gitu. Di sini juga terdapat beberapa dampak dari kurangnya disiplin dalam mengatur waktu belajar. Yang pertama itu seperti yang di video tayangan tadi, yaitu mendapatkan nilai yang rendah karena belajar merupakan hal yang paling utama. Jadi untuk mendapatkan nilai yang tinggi atau nilai di atas rata-rata. Nah, dampak yang kedua itu mengecewakan banyak orang. Misalnya mengecewakan orang tua yang tentunya yang sudah memberikan dukungan sama kita, orang-orang terdekat kita, tentunya diri kita sendiri juga pasti kecewa kan. Seperti itu kalau misalnya kita malas belajar atau misalnya kita mendapatkan nilai yang rendah, tentunya kita akan kecewa sama diri kita sendiri. Yang terakhir itu yang dikatakan teman-teman tadi, sulit mengerjakan soal. Karena ketika malas belajar terus nunda-nunda tugas, pasti kita juga akan mengalami kesulitan mengerjakan soal, apalagi kita nggak berani untuk nanya ke teman yang udah mengerti lebih dulu. Mungkin materi bimbingan kelompok kali ini cukup sekian. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu? Tidak. Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, sebelum ditutup kita berdoa dulu ya, silakan. Ya, untuk mengakhiri kegiatan bimbingan kelompok kali ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk melakukan bimbingan kelompok kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.